Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ammal ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersyahadat dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, dan kelak dengan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, seharusnya kita ingat dengan bagaimana seharusnya kita memastikan waktu yang Allah berikan kepada kita jangan tertipu oleh waktu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dengan waktu yang Allah berikan dalam hidupnya, mereka dalam keadaan merugi. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi dengan waktu yang Allah berikan kepada kita? Lanjut ayatnya, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 golongan yang tidak akan tertipu dengan waktu. Golongan yang pertama adalah dia orang yang beriman. Iman itu adalah fondasi yang ada dalam hati kita. Iman adalah kunci yang menggerakkan hidup kita. Dengan iman, seseorang berjalan. Dengan iman, seseorang tahu tujuan. Dengan iman, seseorang bertahan. Dengan iman, seseorang bisa menemukan kebaikan dalam semua kejadian-kejadian yang Allah takdirkan dalam kehidupan. Maka orang yang beriman tidak akan merugi dengan waktunya, karena dia isi setiap detik waktunya untuk mendekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak merugi adalah wa'amilus shalihat, orang yang sibuk dengan amal soleh. Setiap saat, setiap waktu dia isi dengan amal soleh.
amal soleh yang terbaik. Dia isi dengan bekal yang terbaik untuk dia siapkan saat nanti dia menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia beriman, komitmennya amal soleh. Kenapa? Orang yang beramal soleh karena dia punya iman, maka nanti beriman, beramal, kita butuh nasihat. Maka orang yang tidak merugi selanjutnya adalah orang yang saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kebaikan. Dia senang mendengarkan nasihat, dia senang mendapatkan arahan, dia senang mendapatkan petunjuk yang itu menunjukkan jalan kebenaran. Kenapa? Karena dia pahami bahwa manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Maka saat dia diingatkan, dia menyambutnya dengan penuh kebaikan. Dan yang keempat, orang yang tidak tertipu oleh waktu wa tawassaw bis sabr. Orang yang saling menasihati dalam hal kesabaran. Sabar menjadi kekuatan yang dia miliki di hatinya untuk menjaga iman. Di hati harus sabar untuk istiqomah beramal soleh. Harus sabar dan untuk bisa menerima semua kebaikan. Harus sabar. Jangan sampai tertipu dengan waktu. Hidup kita singkat di dunia ini. Sebentar di dunia, sesaat, singkat, pendek, cepat. Dan pada akhirnya waktu akan terus berputar, berlalu meninggalkan kita. Usia selesai berpisah dengan kita. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak merugi, yaitu dengan iman, yang kedua dengan amal soleh, dan yang ketiga saling menasihati dalam hal kebaikan, dan yang terakhir sabar dalam menjalankan kebaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.